Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Sinau Urip Islami. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya, sampai akhir zaman. Dan insya Allah, termasuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Sinau Urip Islami. Dalam dunia metafisika, pencapaian spiritual seseorang diukur bukan hanya dari pengetahuan atau teori, tetapi dari bagaimana mereka mengimplementasikan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang dengan spiritualitas tinggi akan memperlihatkan dampak positif, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Semakin dalam kalian mengenali dirimu, maka semakin dirimu kehilangan minat pada permainan dunia yang dibangun dari ilusi pengakuan dan kompetisi. Dan ini bukan soal menjadi sombong atau sok suci, namun tentang kejenuhan terhadap kebodohan kolektif atau berjamaah yang terus berputar seperti kaset rusak. Kamu mulai malas bukan karena lemah, tetapi karena telah sadar banyak hal yang tidak pantas lagi untuk energi dan kedamaian batinmu. Sahabat Sinau Urip Islami, berikut ini adalah 10 hal yang perlahan engkau tinggalkan begitu kesadaran spiritualmu naik kelas. 1. Malas berdebat untuk membuktikan siapa yang benar. Semakin tinggi kesadaranmu, maka semakin malas pula engkau membuang napas dan waktumu demi membuktikan kebenaranmu. Kau tahu bahwa kebenaran sejati tidak butuh pembelah, ia berdiri sendiri, tenan, tidak terpengaruh oleh siapapun yang menolak percaya. Berdebat pun terasa seperti mengotori ketenangan batinmu. Hanya untuk memuaskan ego yang lapar validasi, kau menyadari bahwa orang tidak mendengarkan ocehanmu bukannya untuk memahami, tetapi untuk membalas. Jadi buat apa berargumen dengan seseorang yang telinganya sudah dikunci oleh egonya sendiri? Kau memilih diam bukan karena tidak bisa membalas, tetapi karena sadar bahwa mengalah bukan sebuah kekalahan, melainkan bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Sahabat Sinau Urip Islami, perdebatan hanya menarik bagi mereka yang masih butuh panggung, mereka yang level spiritualnya rendah, bahkan di bawah nol besar sangat mengemarinya. Sementara dirimu sudah melewati fase itu, kau tahu kapan diam bisa menjadi kekuatan, dan kapan suara hanya akan menambah kekacauan. Diam bagi orang yang tercerahkan adalah pernyataan yang paling keras dan jawaban untuk orang-orang bodoh. 2. Malas mengejar pengakuan dari orang lain. Mungkin dulu engkau haus dipuji, kau pun ingin dilihat, diakui, diidolakan. Tetapi setelah engkau tumbuh, dirimu sadar bahwa pengakuan orang lain tidak menambah satupun nilai pada jiwamu. Itu hanya ilusi, racun manis, yang membuatmu menggantungkan harga diri pada opini yang berubah-ubah. Namun kini engkau justru malas menjelaskan siapa dirimu yang sebenarnya. Sahabat tidak perlu menjual diri lewat pencitraan atau kata-kata manis. Orang yang benar-benar mengenalmu tidak butuh klarifikasi, sementara yang menilaimu buruk pun tidak akan percaya sekalipun engkau jelaskan berulang kali. Engkau menjadi tenang karena tahu validasi sejati datang dari Tuhan Sang Pencipta segalanya dan dari kedamaian batin sendiri. Dan jika hatimu sudah damai, bahkan seluruh dunia ikut membencimu pun tak masalah. Pengakuan hanyalah kebutuhan orang yang belum tahu siapa dirinya. Dan anehnya, ketika engkau berhenti mencari pengakuan, kau justru mendapatkan penghormatan yang lebih tulus. Orang bisa merasakan energi tenangmu tanpa kau berusaha untuk menarik perhatian. Karena memang begitulah prinsip spiritualitas bekerja, semakin engkau tidak mengejar, maka semakin banyak yang datang dengan sendirinya. Konsep ini telah diajarkan selama miliaran tahun oleh para nabi, wali, begawan. Karena ketika engkau terobsesi mengejar, kau bertindak dari rasa takut, takut gagal, takut tidak diterima, takut tidak dihargai, takut tidak berhasil, dan itu bisa merusak semuanya.
Namun ketika engkau berhenti mengejar, kau mulai bergerak dengan energi ketenangan. Semua terasa lebih ringan, dan hasil pun sering datang dengan cara tak terduga. 3. Malas ikut tren, kompetisi materi, dan adu gengsi. Sahabat Sinau Urip Islami, pada titik tertentu dalam perjalanan jiwamu, kau mulai menyadari bahwa sebagian besar tren hanyalah permainan ilusi. Orang-orang sibuk berlomba memakai merek yang sama, meniru gaya hidup yang bahkan tidak membuat mereka damai. Kau melihat mereka seperti anak-anak kecil yang berebut mainan di pasar malam. Berisik, memaksa, dan takut ketinggalan, sementara kau sudah terlalu lelah untuk pura-pura peduli. Bukan karena sombong, tetapi karena engkau tahu keaslian tidak butuh validasi. Kau juga mulai memilih diam ketika orang lain sibuk pamer pencapaian. Kau tidak lagi merasa tertarik untuk membandingkan hidupmu dengan mereka. Karena engkau sadar bahwa setiap jiwa punya lintasan yang berbeda. Kau tidak menilai atau menghakimi mereka, tetapi engkau juga tidak mau terjebak di arus yang sama. Ada kepuasan tersendiri dalam menjadi tidak ikut-ikutan, dalam membiarkan orang lain berlomba-lomba tanpa engkau harus ikutan berlari. Kau sekarang lebih memilih untuk menonton, tersenyum, dan merasa bebas. Spiritualitas yang matang mengajarkan bahwa keberlimpahan sejati tidak datang dari kepemilikan, tetapi dari kebersahajan. Kau tidak butuh mengungguli siapapun untuk merasa tinggi. Kau tahu harga diri bukan ditentukan oleh jumlah barang mewah, tingginya pendidikan formal, jabatan penting, atau pencitraan sosial. Semakin engkau paham hakikat ini, maka semakin malas pula dirimu terlibat dalam ritual sosial yang berisi pamer kekayaan, gelar, jabatan, atau gaya hidup kosong. Kau memilih tenang daripada glamor. Kau memilih damai daripada viral, dan di saat orang lain berlomba agar dilihat dunia, kau justru memilih untuk menyendiri dan terus memperbaiki diri demi dilihat Tuhan. Ketika yang lain ingin dikenal banyak orang, kau justru ingin lebih dikenal oleh dirimu sendiri. Itulah titik di mana kau berhenti berlomba dalam kebodohan massal dan mulai hidup dengan kesadaran yang tak bisa dibeli oleh uang atau apapun juga. 4. Malas menghakimi, karena sadar bahwa diri sendiri bukanlah Tuhan yang tahu segalanya. Sahabat Sinau Urip Islami, artinya engkau sampai di titik di mana lidahmu mulai berhenti ringan menilai orang. Bukan karena engkau kehilangan opini, tetapi karena dirimu sadar betapa sedikit yang kau tahu tentang kehidupan seseorang. Kau melihat seseorang berbuat salah, tetapi engkau tidak tahu luka seperti apa yang melahirkan tindakan itu. Kau melihat seseorang berperilaku kasar, tetapi engkau tidak tahu berapa banyak pengkhianatan yang ia telan. Sahabat Sinau Urip Islami, tidak ada orang yang benar-benar jahat di dunia ini. Hanya saja ada orang yang berbuat jahat. Tidak ada pula orang yang benar-benar baik di dunia ini. Hanya saja ada orang yang berbuat baik. Sahabat sadar penilaian itu mudah, tetapi memahami itu pekerjaan orang yang sudah melepaskan egonya. Kau berhenti menjadi hakim untuk cerita yang bahkan belum kau baca seluruhnya. Karena engkau tahu setiap manusia punya bab yang tidak diceritakan dan halaman-halaman yang penuh air mata yang tak terlihat oleh siapapun. Maka engkau pun tidak cepat-cepat menyimpulkan. Kau tahu hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya yang tahu versi lengkap dari perjalanan hidup setiap manusia, bukan dirimu yang lebih bersifat sok tahu dan keminter sendiri. Kesadaran itu membuatmu lebih tenang, lebih lembut, dan lebih manusiawi. Kau tidak ingin lagi merasa paling benar, karena engkau sadar pengetahuan manusia hanyalah potongan kecil dari pengetahuan Tuhan yang utuh. Dulu engkau mungkin merasa puas saat bisa menilai dan mendefinisikan seseorang, tetapi sekarang kau justru merasa jijik pada dorongan itu. Kau tahu setiap engkau menghakimi, kau sedang menutupi sesuatu yang belum sembuh di dirimu sendiri, karena orang yang damai tidak butuh menjatuhkan siapapun.
Hanya ego yang haus pembenaran, yang terus mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kekotoran di dirinya sendiri. Maka engkau pun memilih diam, karena sadar hanya Tuhan yang berhak menghakimi, karena Dialah yang tahu seluruh cerita dan isi hati setiap manusia. Semakin tinggi kesadaranmu, maka semakin engkau sadar bahwa setiap jiwa sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Tidak ada yang sepenuhnya suci, tidak ada pula yang sepenuhnya hina. Tidak ada yang dilabeli baik, yang tak pernah melakukan kesalahan, dan tak ada pula orang yang dilabeli buruk, yang tak pernah melakukan kebaikan. Manusia di dalam dirinya adalah perpaduan hitam dan putih, yang terus saling bertarung dan saling mengalahkan. Orang yang naik spiritualnya telah paham bahwa kita semua sedang berjalan. Semua sedang belajar. Semua sedang mencari cahaya yang sama dari arat yang berbeda dan medan tempur yang tak sama. Dan ketika engkau sadar itu, kau berhenti menghakimi, karena dirimu akhirnya mengerti hanya Tuhan yang punya seluruh konteks, sedangkan dirimu hanyalah saksi yang kebetulan melihat sebagian kecil dari cerita besar kehidupan. 5. Malas berkumpul dengan orang-orang yang merusak. Sahabat Sinau Urip Islami. Sahabat mulai selektif dengan siapa engkau menghabiskan waktu. Bukan karena merasa suci, tetapi karena engkau tahu bahwa energi itu menular. Setiap kali engkau duduk bersama orang yang suka bergosip, mengalun, atau menebar kebencian, kau bisa merasakan bagaimana jiwamu ikut menurun. Kau pulang dengan kepala berat, hati kusut dan semangat terkuras. Sampai akhirnya kau sadar, bukan dirimu yang terlalu selektif, tetapi mereka yang terlalu beracun. Sahabat pun mulai menjauh tanpa drama, tidak perlu perpisahan, tidak perlu penjelasan panjang. Kau hanya berhenti datang, karena semakin tinggi tingkat kesadaranmu, maka semakin engkau paham bahwa tidak semua orang layak kau perjuangkan. Ada yang cukup engkau doakan dari jauh, dan kau pun tahu menyelamatkan diri sendiri dari lingkungan yang rusak adalah bentuk kasih. Dan engkau tidak membenci mereka, kau hanya tidak mau ikut tenggelam, karena engkau tahu satu-satunya cara bertahan di dunia yang kotor ini adalah dengan selalu menjaga kebersihan batin sendiri. Maka dirimu memilih untuk menyendiri bukan karena kesepian, tetapi karena engkau ingin tetap waras. Kau lebih suka duduk diam di kamar sambil membaca, menulis, atau merenung, daripada ikut pesta orang-orang yang hidupnya berputar di lingkaran kesia-siaan, termasuk juga tak mau ikutan mereka dalam berbagai kegiatan dusta yang berbalut agama. Dan pada akhirnya kau akan sadar bahwa tidak semua kebersamaan berarti koneksi. Dan tidak semua kesendirian berarti kesepian. Kadang menjauh adalah bentuk tertinggi dari cinta diri. Karena ketika engkau berhenti berkumpul dengan mereka yang merusak, kau memberi ruang bagi hal-hal yang murni untuk datang. Enam, malas mengejar materi secara serakah. Sahabat Sinau Urip Islami. Sahabat tidak anti uang, tetapi engkau berhenti memujanya. Kau tahu bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Dulu engkau berpikir, semakin banyak kau punya makin bahagialah hidupmu. Tetapi sekarang kau tahu bukan banyaknya yang membuat tenang, melainkan cukupnya hatimu ketika menerima, sehingga kau mulai malas ikut dalam perlombaan dunia. Semua orang berlari tanpa arah mengejar status, gelar, jabatan, dan simbol palsu yang membuat mereka tampak berhasil, padahal semua itu hanya titipan, dan pasti ditinggalkan ketika masa kontrak di bumi sudah habis. Kau melihat mereka dengan mata iba, bukan iri. Kau melihat sebagian besar orang hanya hidup untuk membuktikan sesuatu yang bahkan tidak mereka butuhkan. Untuk itu, sahabat mulai memilih hidup sederhana dengan pikiran tenang dan hati damai. Akhirnya sahabat pun tidak butuh membuktikan diri lewat kemauan, karena kau tahu bahwa kekayaan sejati adalah batin yang bebas dari keinginan yang tak berkesudahan. Dan ketika engkau berhenti rakus, kau justru mulai menarik rezeki dengan cara yang lebih alami. Uang datang tetapi tidak bisa menguasai. Kau bekerja karena cinta dan tanggung jawab, bukan karena ketakutan. Kau pun menjalani hidup tanpa merasa kurang,
dan disitulah letak pelimpahan yang sebenarnya. Tujuh, malas menyimpan rasa isi dengki pada keberkahan orang lain. Anda mulai malas iri dengki karena engkau tahu tak ada satupun keberhasilan orang lain yang mencuri milikmu. Hidup tak pernah bersifat kompetitif, hanya orang yang belum sadar yang memandangnya begitu. Anda mulai mengerti bahwa setiap orang punya waktu, jalan, dan takdirnya masing-masing. Iri dengki pun kini terasa kekanak-kanakan. Dan Anda tahu perasaan itu lahir dari ketidaksadaran bahwa seseorang juga punya potensi yang sama, hanya berbeda musim dan waktunya. Sehingga engkau tidak lagi membandingkan pencapaianmu dengan orang lain, karena kau tahu bahwa perbandingan adalah racun yang memperlambat pertumbuhan jiwa. Sebaliknya engkau mulai belajar untuk bersyukur ketika melihat orang lain berhasil. Kau jadikan itu sebagai bukti bahwa keberhasilan masih mungkin terjadi, sebab energi positif itu menular, bukan menggerogoti. Kau lebih suka ikut senang daripada ikut panas. Dan anehnya, ketika engkau berhenti merasa iri dengki, keberuntunganmu sendiri mulai muncul. Karena energi yang dirimu pancarkan, berubah dari rasa kekurangan menjadi kelimpahan, dari rasa takut menjadi penerimaan. Hidup pun membalas dengan cara yang lebih lembut, lebih berlimpah, dan hidupmu menjadi penuh berkah. Delapan, malas untuk mencoba mengontrol segalanya. Sahabat Sino Urip Islami dulu percaya bahwa kehebatan itu adalah bisa memegang kendali atas semua hal, rencana, orang, hasil dan waktu. Tetapi seiring dengan kesadaranmu yang tumbuh, kau pun sadar kontrol itu cuma ilusi. Sahab tidak pernah benar-benar mengendalikan apapun selain cara dirimu merespon. Dan dari situlah kedamaianmu mulai tumbuh. Kau mulai malas untuk memaksa semesta mengikuti kemauanmu. Sahabat berhenti melawan arus, karena engkau tahu yang memang untukmu tidak akan salah alamat. Anda belajar menyerah dengan elegan, bukan karena putus asa, tetapi karena percaya bahwa hidup tahu apa yang ia lakukan. Kini engkau pun menjalani hidup seperti air yang mengalir, menyesuaikan, namun tetap memiliki arah. Kau tidak lagi panik ketika sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Karena engkau tahu ada hal-hal yang disusun lebih baik dari yang kau bayangkan. Kau mengganti kontrol dengan kepercayaan, mengganti ambisi dengan keselarasan. Dan disitulah kebebasan sejati terasa. Kau berhenti mengatur hidup, kau mulai menari bersamanya. Kau pun tahu kapan harus berusaha, dan engkau tahu kapan pula harus melepasnya. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari kemampuan menguasai segalanya, tetapi dari keberanian untuk percaya pada alur kehidupan yang lebih besar dari egomu. 9. Malas pamer kebaikan atau apapun itu. Dulu engkau mungkin masih ingin dipandang baik, kau ingin orang tahu bahwa dirimu hebat, bahwa dirimu membantu, bahwa engkau dermawan, bahwa engkau punya hati yang tulus, bahwa engkau seorang yang alim berilmu dan salih taat beragama. Tetapi seiring perjalanan batinmu yang mendalam, kau merasa jijik pada keinginan itu. Ada sesuatu yang terasa kotor di balik setiap niat yang ingin dilihat. Kau sadar pamer kebaikan bukan lagi tentang kebaikan itu sendiri, melainkan tentang ego yang lapar tepuk tangan. Sekarang engkau memilih diam saat berbuat baik, kau tidak butuh saksi, tidak butuh pengakuan, apalagi like and subscribe dari para netizen. Kau belajar menikmati rasa damai dari memberi tanpa diketahui, siapapun kau pun menyadari bahwa kebaikan justru kehilangan nilainya saat diumumkan. Karena begitu niat ingin dilihat masuk ke dalam hati, maka keikhlasan pun akan keluar pergi tanpa pamit. Sehingga engkau menjaga keheningan dalam setiap niatmu, kau juga mulai malas menunjukkan pencapaian atau kualitas diri. Karena engkau tahu bahwa segala yang benar-benar bernilai tidak butuh panggung, kau membiarkan hasil bicara sendiri.
Orang lain mungkin menganggapmu tidak aktif, tidak berprestasi, atau bahkan tidak peduli. Padahal engkau sudah tidak punya kebutuhan untuk mengesankan siapapun, dan itulah paradoks bertentangan atau tidak logis, tetapi benar spiritual. Semakin tinggi kesadaran spiritualmu, maka semakin sedikit engkau ingin diperhatikan. Kau tahu cahaya sejati tidak pernah berusaha bersinar, ia hanya bersinar karena memang begitu adanya. Jadi engkau berhenti pamer bukan karena engkau tidak punya apa-apa, tetapi karena dirimu merasa itu tidak ada gunanya. Sahabat tidak butuh sorotan, karena engkau pun sudah menjadi terang itu sendiri. 10. Malas konflik, drama, dan permusuhan. Sahabat Sinau Urip Islami, ada masa di hidupmu ketika engkau suka membuktikan siapa yang benar. Kau berteriak membalas sindiran, bahkan marah hanya karena disenggol sedikit. Tetapi kini semua itu terasa seperti konyol dan membuang energi. Kau mulai malas berkonflik, karena engkau tahu tidak semua pertempuran pantas untuk dijalani. Dan terkadang kedewasaan bukan tentang menang, tetapi tentang tahu kapan harus diam dan mundur. Kau pun sadar bahwa setiap orang bertindak dari tingkat kesadarannya masing-masing. Berdebat dengan orang yang belum sampai ke tingkat itu, memiliki kesadaran diri, seperti berteriak pada tembok. Kau tidak dapat menyadarkan seseorang dengan kata-kata. Mereka hanya berubah jika sudah siap dan memiliki kemauan. Makanya engkau memilih tenang, karena kau tahu damai itu jauh lebih bernilai. Orang yang belum selesai dengan dirinya akan selalu mencari musuh di luar, tetapi engkau sudah mengenal dirimu cukup dalam untuk tahu sumber segala pertengkaran ada di dalam hati dan pikiran sendiri. Jadi kau tak lagi reaktif, kau tidak lagi terbakar oleh provokasi, dan kau tahu bahwa yang mencoba memicumu hanyalah refleksi dari sisi dirimu yang dulu juga belum sembuh. Dan karena engkau sadar itu, kau tidak melawan, kau memeluk kesadaran itu dengan diam. Sebab pada akhirnya orang yang benar-benar kuat tidak berteriak paling keras. Mereka menatap dengan tenang dan berjalan pergi. Karena bagi jiwa yang sudah bertumbuh, maka tidak ada musuh selain egonya sendiri. Semua konflik dan drama hanyalah cermin dari luka yang belum selesai, dan kau sudah tidak tertarik untuk terus menatap cermin yang sama. Sahabat Sinau Urip Islami, ketika kesadaran spiritualmu naik, kau bukannya berubah menjadi orang yang aneh, tetapi engkau hanya berhenti jadi orang yang palsu. Kau mulai lelah bermain peran di panggung sosial yang penuh ego dan kebohongan. Kau tidak lagi ingin terlihat benar, kaya, kuat, hebat, alim berilmu, salih taat beragama, atau sempurna dan mulia. Kau hanya ingin tenang. Kemalasan ini bukan tanda kemunduran, namun tanda kesadaran. Kau berhenti berlari, karena engkau tahu tidak ada yang perlu dikejar. Dan semua yang benar-benar milikmu akan datang tanpa engkau kejar. Semua yang bukan, justru akan pergi meskipun engkau genggam. Dan di titik itu, engkau pun akhirnya mengerti makna hidup yang sebenarnya. Bukan tentang memenangkan apapun, tetapi tentang memahami kapan harus diam, kapan harus melepas, dan kapan harus berserah diri. Karena ketika jiwa sudah sampai pada kedewasaan itu, maka dunia ini tak lagi bisa mengusikmu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sinau Urip Islami. Semoga channel ini bisa berkembang lagi dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.